Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Rama Sutedi dalam Jejak Leluhur Nusantara. Bagaimana kabar pemirsa di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Oke pemirsa di rumah semua, saya sekarang berada di situs Bojonggalu, Ciungenara, Karang Kamulyaan. Di sini tepatnya ini ada di daerah Ciamis, Jawa Barat. Nah, untuk saya akan mengungkap semua bagaimana napaktilas seorang Prabu Ciungenara. Tentunya nanti saya akan didampingi oleh juru pemelihara atau juru kunci yang biasa menjaga tempat di sini, dan beliau akan mengupas semua bagaimana napaktilas sejarah dari Prabu Ciungenara. Pemirsa di rumah, di belakang saya ini ada terdapat gong. Gongnya sangat besar sekali, dan ini adalah bagian dari sejarah Prabu Ciungenara. Tentunya nanti akan saya ulas semuanya, tapi sebelum itu saya akan masuk dari gerbang depan dulu. Ini nanti akan mungkin akan saya ulas pada akhir season acara. Sebelumnya nanti saya akan coba di gerbang depan, saya akan masuk dari pintu utama. Nanti saya di sana bertemu dengan juru pemelihara dan juru kunci. Oke pemirsa, Jejak Leluhur Nusantara, ikuti terus langkah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situs Karang Kamulyaan merupakan situs purbakala dari situs arkeolog yang terletak di Desa Karang Kamulyaan, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Situs ini berada di antara hutan lindung seluas 25,5 hektar dengan ragam flora dan fauna. Salah satunya para monyet-monyet yang senantiasa berkeliaran di sekitaran tempat ini. Destinasi pariwisata yang satu ini merupakan wisata alam dan wisata sejarah alam, karena di dalamnya banyak peninggalan dari sejarah Kerajaan Galuh. Di antaranya adalah Pancalikan, Penyandaan, situs lambang peribadatan, Cikahuripan, Sang Hyang Bedil, Sabung Ayam, Pamangkonan, dan Sipat Tahunan. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya sekarang sudah berada di gerbang utama. Yang di belakang saya ini terdapat banyak situs dan jejak-jejak sejarah seorang Prabu Ciungenara. Tapi untuk itu sebelumnya saya akan panggil untuk juru pemelihara atau juru kunci yang biasa menjelaskan bagaimana sejarah yang terjadi di lokasi ini. Oke, saya panggil dulu ya bapaknya ya. Silakan Bapak. Apa kabar Pak? Ya, dengan Bapak siapa? Saya dengan Agus. Dengan Pak Agus ya Pak ya. Dari pegawai dari Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Banten. Banten, alhamdulillah. Bapak sebelumnya Pak Agus di sini sudah menjadi juru pemelihara itu ya, atau penanggung jawab daerah sini sudah berapa lama Pak? Saya bekerja di sini dari tahun 1998. Masya Allah. Nah, jadi saya memelihara di sini karena sejak turun temurun. Nah, jadi kalau pekerja di sini itu garis keturunan. Nah, bapak saya dulu bekerja di sini, diteruskan sama saya. Makanya saya tahu sejarah di sini itu dari cerita turun temurun. Oke, iya. Bapak, kalau untuk luas di belakang kita ini kan nanti kan kita kan masuk ke sini ya Pak ya. Untuk luasnya itu sekitar berapa Pak? Kalau luas area situs yang ada di Karang Kamulyaan itu luasnya 25 hektar. 25 hektar. Jadi 25 hektar itu dilingkari antara dua sungai. Sungai Citanduy dengan Sungai Cimuntur. Nah, karena dulu itu bikin kerajaan di situ hasil meditasi para raja. Iya. Nah, jadi sungai itu kan tujuannya gunanya untuk benteng pertahanan, yang kedua untuk alat transportasi. Ini mungkin salah satu gerbang, ini gerbang kerajaan. Nah, jadi kita kalau mau masuk itu melewati gerbang pertama ini. Oh, ini gerbang utama, gerbang pertama untuk gerbang kerajaan ya Pak ya? Iya. Nanti setelah itu baru kita masuk di dalam. Oke pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, tentunya kalian sudah penasaran ada apa aja sih di dalamnya, sejarah-sejarah yang terjadi pada zaman era Eyang Ciungenara.
Oke, untuk sebelumnya saya akan beli tiket dulu pemirsa ya, karena memang di sini kita kan harus ada pemeliharaan gitu kan ya, bagaimana pembersihan dan tentunya di sini kita harus beli tiket dulu. Oke pemirsa, saya beli tiket dulu ya. Oke, saya sudah beli tiketnya. Ini pejalan kaki satu orang per kepala 500. Maaf, berapa nih? Berapa nih Mbak? Oh 2.500 rupiah. Di sini memang untuk bagaimana pemeliharaannya, bagaimana untuk kebersihannya, dan bagaimana untuk petugasnya. Dan saya lihat sih memang cukup rapi. Oke, ikuti terus langkah saya. Ini salah satu peninggalan kerajaan Bojonggalo Karangkamulian. Jadi ini salah satu situs atau sisa jalan kuno yang menghubungkan kerajaan Pajajaran dengan kerajaan Majapahit. Nah, ini salah satu keterangan yang tertulis dibikin oleh Disbudpar, Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis. Ini kerajaan yang menghubungkan kerajaan Pajajaran dengan kerajaan Majapahit itu pada abad 13 berarti ya Pak ya? Abad 13. Nah, jadi ini dulu dipakai tempat penyeberangan. Karena di situ di ujung situs di sini itu ada sebuah dermaga yang disebut dermaga kuno. Nah, itu dulu itu dipakai tempat transit antara misalnya dari kerajaan Majapahit kalau mau mengirim ke kerajaan Pajajaran. Oke Pak, kita telusuri ya Pak jalannya Pak ya. Siap. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya sekarang sudah berada di Pangcalikan Singgasana Raja. Di belakang saya ini tepatnya luas sekali. Nanti untuk selanjutnya nanti Bapak Kang Agus yang akan menjelaskan Kang ini dulunya ini tempat apa gitu loh Kang. Jadi ini salah satu lokasi pertama ya, lokasi ke-1. Jadi ini dulunya bekas Singgasana Raja atau bekas pusat pemerintahan. Jadi ini tempat berkumpulnya para raja. Karena kenapa disebut Pangcalikan? Karena ini kerajaannya di kerajaan Sunda. Jadi namanya itu bahasa Sunda. Pangcalikan itu bekas duduk. Karena di sini ada sebuah batu yang berukuran 90 cm persegi bertingkat 5 yang warnanya putih. Nah, itu diduga bahwa itu bekas duduknya para raja. Makanya disebut Pangcalikan. Kang Agus, saya boleh masuk nggak? Boleh, nanti kita lihat batu yang disebut batu Pangcalikan. Oke, pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya diizinkan masuk ke dalam. Tapi biar Kang Agus saja yang memimpin perjalanannya. Oke, silakan Kang. Ya. Pemirsa, ini saya merasakan di sini energinya besar sekali. Biasanya kalau saya merasakan energi besar di suatu tempat, itu dada saya terasa seperti apa ya, bahasa manusia umumnya tuh sesak. Tapi sebenarnya bukan sesak, cuman emang sebuah frekuensi sepertinya saya membahasakannya seperti itu. Ini berat sekali, energinya kuat sekali ini. Kang Agus, kenapa ini kayak gini? Kok saya ngerasain ini? Ada apa Kang? Karena ini kita udah memasuki gerbang utama Singgasana Raja. Karena kalau zaman dulu itu semua orang tidak bisa masuk ke ruangan ini. Karena ini kita lihat ada 2 ruangan. Ini ruangan yang paling besar itu ruangan untuk umum. Nah, kita masuk ke sana itu khusus untuk raja. Karena kita di sini udah dijaga dengan para penggawa yang sangat kuat. Nah, jadi di sini kan ada batasnya karena ini tempat suci. Jadi tidak bisa semua orang masuk ke sini zaman dulu. Pada karena zaman ini dulu. Ruang utama khusus untuk para raja. Makanya kita ya udah juga auranya pasti dapat karena ini
salah satu situs yang sangat disakralkan. Iya. Ketika saya jalan, Kang, dari sana waktu awal kita masuk sini itu saya belum terlalu merasakan bagaimana kuatnya energi. Namun ketika saya di pintu depan Singgasana itu perlahan makin ke sini saya makin merasakan ini kuat sekali perputaran energinya. Tapi yang saya rasakan ya memang tidak energi negatif, cuma memang kondisinya mungkin sejarahnya dahulu adalah tempat seorang raja bersinggasana di sana. Jadi ini memang kental sekali suasananya gitu, Kang. Saya merasakan kayak masuk ke dalam energi pada zaman dulunya. Kang Agus punten, ini saya boleh nggak sih? Ya boleh, sampai pintu yang terakhir gitu. mungkin cuman kita bisa lihat-lihat dari luar aja. Oh, dikunci ya, jadi, Kang ya karena dalam. itu yang diceritakan tadi itu tidak semua orang bisa masuk ke situ. Oh gitu, oke. Atur Kang, dipimpin atuh. Ya, sampurasun, assalamualaikum. Pemirsa, di belakang saya sini nih sudah terlihat bagaimana singgasana seorang raja. Siapa Kang dulunya nih, Kang? Kalau raja pertama itu Wertikan Dayun. Raja pertama, karena di sini itu kita tahu ada 9 raja. Nah, mungkin raja pertama itu pendiri kerajaan pertama abad ke-7 itu namanya Wertikan Dayun. Iya. Nanti Wertikan Dayun itu mempunyai anak 3. Anak yang pertama yaitu Sempakwaja, Jantaka, sama Amara. Nah, karena Sempakwaja tidak meneruskan kerajaan di Karangkamulian di sini karena dia tidak mencukupi, karena dia punya cacat fisik. Kalau menurut bahasa Sunda nama giginya patah, makanya kalau bahasa Sunda disebutnya semplak, semplak wajah. Nah, karena dia tidak pantas menjadi raja, maka dia menjadi resi di daerah Galunggung, Tasikmalaya. Nah, sedangkan anak yang kedua dari Wertikan Dayun yaitu Jantaka sama tidak menjadi raja karena dia mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Makanya dia menjadi resi di daerah Talaga Denuh, Tasikmalaya, Cipatujah. Nah, jadi penerus kedua kerajaan Galuh, penerus Wertikan Dayun yaitu jatuhnya kepada anak yang ketiga yaitu Amara. Karena Amara itu mempunyai ciri khas yang sangat luar biasa. Perempuan Amara? Laki? Amara itu seorang laki-laki. Laki-laki. Oh. Nah, dia mempunyai paras yang sangat tampan dan ciri khasnya itu dia itu berbadan wangi. Nah, jadi dia itu badannya udah alami wanginya, makanya dikasih gelar itu mandi minyak. Pantesan tadi di sini wangi. Iya. Nah, jadi mandi minyak itu menjadi penerus kerajaan kedua, penerus Wertikan Dayun. Nah, raja yang ketiga yaitu Bratasenawa, raja yang keempat Purbasora, raja yang kelima itu Prabu Adimulya Sang Hyang Cipta Permana Dikusuma, atau yang lebih terkenal itu Prabu Galuh Ratu Pusaka, itu bapaknya Ciumanara. Oh, bapaknya Ciumanara. Sedangkan raja yang berikutnya yaitu Tamperan Brahmawijaya, terus raja yang berikutnya itu Sang Manara atau Ciumanara. Itu yang keberapa tuh, Kang, berarti, Kang? Raja yang ke-8. Ciumanara itu raja yang ke-8. Jadi nanti diteruskan raja yang terakhir yang ke-9 yaitu Dharma Sakti. Atau yang lebih terkenalnya itu Guluminda Lutungkasarung. Oh. Nah, jadi Guluminda Lutungkasarung itu menjadi raja terakhir karena Guluminda Lutungkasarung itu menikah dengan putrinya Ciumanara dengan Dewi Ayu Purbasari. Oke. Nah, ini mungkin salah satu patilasan yang ada di situs Pangcalikan di sini. Nah, itu salah satunya batu yang berbentuk persegi 4 itu. Ini ya, Pak ya? Nah, jadi itu persisnya itu bekas duduknya para raja. Nah, jadi ya? kalau si Pati mau menghadap itu ada batasnya sampai sini. Nah, ini batu ini salah ya, satu batu ini ya, Kang ya? Ini batas kalau si Pati mau menghadap ke sang raja. Tuh, pemirsa, untuk menghadap raja itu ada batas. Pada zaman dulunya ini ada batu di sini. Jadi nggak bisa tuh masuk-masuk nyelonong wae ke sana. Jadi harus patinya tuh stop di sini untuk bertemu dengan raja. Nah, kalau saya lihat di situ ada batu apa tuh, Pak, yang berdiri seperti itu? Nah, itu batu gada. Maksudnya? Nah, batu gada itu batu alat untuk memukul. Nah, kita bisa bayangkan batunya sebesar itu mungkin nggak bisa terangkat zaman sekarang. Mungkin zaman dulu orangnya seperti apa. Nah, kita bisa dilihat dari batu gada itu sendiri. Itu untuk apa? Untuk alat memukul.
Oh. Nggak ada itu kan untuk memukul. Emang ada di dalam sini Iya. atau memang Ya ini disusun? untuk menjaga keamanan si sang raja. Sang Makanya raja. tadi yang diceritakan tadi, jadi kita di sini itu udah ada Penggawa. Penggawa Penggawa di untuk sini batas, nih iya. ada 2 orang nih. Ini yang saya rasain ada di sini 2 orang, ada 4. Kalau saya rasakan nih lagi diri di sini, pakai bajunya hitam emas di sini 2 di sini. Nah, jadi 4 di batu-batu sini. yang ada di sini itu ini batu yang ditumpuk ini yang kalau menurut para ahli penelitian jenisnya punden berundak. Nah, ini bukan dibikin zaman sekarang. Ini dari pertama berdiri kerajaan udah dibikin di sini. Udah ada ya Kangnya berarti Jadi ya? kalau di sini itu jangan bertanya apa ini batunya asli atau tidak. Karena ini dilindungi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Barang siapa yang mengubah, memindahkan, atau menghilangkan dari bentuk aslinya itu akan kena pidana kurungan 10 tahun penjara atau Tuh, denda 500 pemirsa juta. di rumah, luar biasa sekali di Ciamis ini. Bagaimana cagar budaya alamnya itu dijaga, dilindungi dan dirawat tertata rapi. Dan semuanya ini kalau seandainya ada yang mencuri atau merusak dan lain-lainnya menghancurkan, itu ada hukuman, denda dan penjaranya ya Pak ya. Dan di sini itu ada keunikan yang sangat luar biasa yang diterapkan sampai sekarang itu bahasa Pamali. Pamali? Iya, bahasa Pamali itu jangankan benda-benda yang ada di sini, pohon-pohon yang ada di sini juga sangatlah aman. Karena barang siapa yang mengambil benda atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sini itu akan akibatnya. Nah, itu yang diterapkan dari sana. Makanya di sini itu saya itu sebagai petugas tidak usah menjaga kelestarian di sini karena masyarakat di sini juga pun ikut menjaga. Sudah paham ya Pak ya? Sudah paham, Nah, karena akibatnya akan seperti ini. Oke, nah untuk para pemirsa di rumah yang ingin berkunjung di sini, tentunya di setiap tempat itu ada adabnya, ada etikanya, dan di sini Kang Agus sudah berbagi bagaimana adab-adabnya bahwa jika datang ke sini dengan bertujuan baik gitu kan, jangan satupun memindahkan. Begitupun dengan pohon-pohonan yang ada di sini, jangan dipetik sembarangan, jangan ada dibawa pulang ke rumah karena kan memang sejatinya itu bukan milik kita, bukan hak kita ya. Secara logikanya tidak boleh, oke. Nah, kembali kepada ke sini Kang. Ini kan udah dipagerin nih Kang. Ini yang magerin memang pemerintah dari pemerintah. Kalau zaman dulu ini dipagar dari ala kadarnya dari bambu-bambu yang ada di sini. Makanya di sini ada, kalau sampai sekarang juga ada tradisi upacara adat ngikis, Bunda. apa? Upacara adat ngikis. Ngikis itu magar. Jadi masyarakat di sini itu kalau mau menjelang bulan Ramadan diadakan upacara tradisi ngikis. Ngikis itu magar. Untuk apa Kang? Untuk menjaga peninggalan di sini supaya tidak dirusak oleh tangan-tangan orang-orang jahat. Nah, jadi tradisi ngikis itu sampai sekarang tradisi itu dilaksanakan secara turun-temurun. Karena kita kalau mau menjelang bulan Ramadan pasti diadakan upacara adat ngikis. Ngikis itu kalau bahasa ininya yaitu magar. Kalau dibalikan kepada diri kita itu ngikis itu memagar hati kita, membersihkan hati kita supaya dijauhkan dari sifat-sifat jahat. Amin. Karena kita itu mau menjelang bulan Ramadan. Karena kita tahu ya puasa itu bukan hanya menahan lapar aja. Iya benar. Puasa itu harus mulut kita harus berpuasa, emosi. Jadi semua anggota tubuh kita itu harus dipagar, dijaga. Setuju Kang. Nah makanya sampai sekarang tradisi upacara ngikis selalu diselenggarakan. Ya mungkin karena kondisi sekarang ada penyakit yang sangat luar biasa, makanya udah 1 tahun kemarin tidak ada diselenggarakan. Untuk itu ya. Nah, biasanya kalau diselenggarakan itu semua raja-raja Nusantara akan datang ke sini. Akan datang ke sini, Masya Allah. Kang, ini kan berarti kan masih banyak tempat yang akan kita datangi ya Kang ya. Bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan kita, karena saya di sini ngerasain cukup berat sekali gitu ya. Dalam arti kata ini banyak banget yang datang yang saya lihat. Ini yang udah terlihat aja ini udah ada sekitar 5 ya. Saya lihat di depan saya ada 2 orang gitu kan. Dan belum lagi di pojok sana ini udah terlihat pas saya. Jadi sayanya jadi ngerasa yaudah yuk Kang yuk kita keliling-keliling lagi ya. Karena memang kayak banyak yang nonton. Ayo dah tuh Kang kayaknya Kang kita jalan lagi Kang ya. Kita keliling-keliling lagi pemirsa. Sayanya sudah berat.
dalam cerita legenda rakyat, Ciungwanara itu dia tidak tahu bahwa dia itu seorang anak raja. Karena dia dihanyutkan dulu ke sungai Sipatahunan, yaitu ke sungai Citanduy. Ini ada apa? Ini digambarkan aja karena mahkotanya ini tidak ada di sini. Nah, ini memegang mahkota di sini sampai kita meminta sama Tuhan bahwa kita itu kepingin memberikan keberkahan. Amin. Seperti mahkota itu. Karena mahkota itu kan adanya di kepala. Jadi itu puncak tertingginya itu ada di atas. Marifatnya. Jadi makanya kalau kita diceritakan tadi, kita harus bisa memerangi hawa nafsu, jangan seperti sifat-sifat hewani. Dengan cara apa kita bisa memerangi hawa nafsu? Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan.